Ya, halo semuanya. Hari ini saya mau bahas mengenai e-commerce niche ya. Nah, e-commerce niche ini bisa dibilang adalah ide bisnis yang spesifik, ide bisnis yang unik. Ya, walaupun sebetulnya tidak unik-unik amat ya, tidak baru-baru amat gitu. Tapi kalau nanti kita bicara mengenai niche, artinya kita menyasar pangsa pasar yang spesifik ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pangsa pasar spesifik? Nah, contohnya begini, eh misalkan kalian itu mau bisnis fotografi, ya. Nah, pada umumnya orang kan bisnis fotografi ya. Nah, itu secara apa namanya, secara kategori umum. Dari fotografi itu kita bisa pecah lagi menjadi bagian kecil, ya. Fotografi pernikahan. Nah, jadi otomatis kita hanya menangani fotografi yang terkait dengan event atau momen-momen pernikahan. Nah, itu bisa disebut dengan niche, ya. Nah, ada lagi fotografi untuk prewedding, fotografi untuk acara keluarga. Nah, itu bisa disebut dengan niche. Nah, jadi maksudnya adalah kalau kalian ingin mempunyai pangsa pasar yang spesifik, ya, ini adalah jalan yang cukup bagus gitu. Nah, alasannya kenapa kita harus menyasar pangsa pasar yang spesifik? Sederhana alasannya. Alasannya adalah supaya kita lebih fokus, ya. Karena tenaga kita terbatas, modal kita terbatas, waktu kita terbatas, sehingga kita tidak bisa fokus kepada banyak hal. Nah, kalau kalian merasa bahwa Pak, saya kan bisa juga fotografi untuk yang pernikahan, fotografi untuk yang sunatan, kawinan, prewedding, saya semua bisa. Ya betul, kalian bisa melakukan itu semua. Nah, tapi masalahnya adalah apakah effort marketing kalian bisa ke semua hal itu? Ya, karena kan tujuannya adalah kita itu ingin punya strategi marketing. Ya, kalau kalian promo untuk paket wedding, promo untuk paket pre-wedding, promo untuk paket keluarga, wow itu effortnya terlalu besar. Ya, menghabiskan cukup banyak waktu. Sudah aja, fokus dulu pada satu niche market. Ya, sebut saja tadi pre-wedding aja. Ya udah kalian fokus aja ke pre-wedding. Nah, ketika kalian fokus pada prewedding, otomatis energi kalian itu tercurah pada hanya prewedding. Ya. Nah, jadi kalian akan membuat paket prewedding, terus kalian akan membuat sebuah apa namanya kreasi-kreasi terkait dengan foto prewedding itu seperti apa, sehingga kalian akan punya kualitas yang jauh lebih bagus. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau yang namanya niche, kalian itu akan punya pangsa pasar yang sangat spesifik dan tentu orang-orang akan melihat kalian itu sebagai ahli, ya, sebagai profesional. Nah, Pak, terus kalau ada yang minta foto, misalkan sunatan, mau minta foto pernikahan, boleh nggak? Ya, sebetulnya boleh-boleh saja, ya. Namun akan lebih baik kalau untuk awal, fokus saja dulu pada niche market kalian. Nah, baru ketika kalian misalkan konsumennya sudah banyak, ya, terus kalian sudah mulai ada pegawai, ada pekerja, kalian sudah punya sistem, nah kalian bisa tinggal tuh, ya. Artinya pre-wedding itu kalian sudah bisa berjalan sendiri tanpa kalian. Nah, barulah kalian merambah target market yang lain, niche market yang lain. Nah, itu maksudnya ya. Nah, kenapa niche store is almost always better than a general store? The three essential ingredient of niche. The four different niche type. Real world example. Nah, ini kita akan bahas ya lebih dalam di sini. Nah, kalau kita lihat sekarang contohnya adalah toko, ya. Contohnya adalah toko. Jadi jenis toko dari e-commerce, ya, general e-commerce store sell a wide range of product. Amazon, Target, Best Buy example. Why build a general store? Broader appeal, exponential growth. Nah, jadi kalau kalian merasa bahwa kenapa saya harus mempunyai toko umum, ya mungkin supaya menambah pangsa pasar yang luas. Ya, ya sebut saja kalian membangun supermarket seperti Jogja, ya membangun supermarket seperti Borma. Nah, terus kalian mau membuat lagi yang baru.
berarti kalian harus bersaing dengan supermarket yang besar modalnya. Dan tentu itu bukan hal yang mudah ya, butuh waktu bertahun-tahun. Nah, kesalahan umumnya adalah starting general store and loading up ton of product without a real focus. Very hard to get traction. Nah, jadi tadi yang saya sudah ilustrasikannya, kalian memang jago di fotografi, tapi jangan semua paket fotografi kalian tulis, paket pernikahan, paket kawinan, paket sunatan, paket foto keluarga. Wow, itu terlalu effortnya terlalu besar gitu ya. Bukan berarti kalian tidak bisa, ya, tapi akan jauh lebih cepat ya, jauh lebih cepat ketika kalian fokus pada satu titik. Ya sama halnya seperti laser ya. Laser itu kan sinarnya fokus. Justru dengan sinar yang kecil tapi fokus bisa membakar, ya, menembus sebuah benda yang keras. Jangan seperti sebuah lampu, ya. Lampu memang cahayanya luas, tapi tidak punya kekuatan yang bisa menghancurkan seperti laser. Nah, artinya di sini kita berperan seperti layaknya sebuah laser. Jadi itulah kekuatannya fokus. Nah, niche e-commerce store. A niche is subset of industry. A niche store is hyper-focused on a specific group of buyer. Typically, this store focus on 1 until 5 product category that are very close related. Kenapa kita harus membangun niche store? Mudah untuk membangun branding, mudah untuk menjual, mudah untuk melakukan transaksi. Nah, jadi alangkah lebih baik kalau kalian mau memulai sebuah bisnis, mulailah dari niche market. Ya, Pak, nanti ada yang beli nggak? Kan nanti jadi malah lebih sedikit konsumennya. Nah, kenapa bisa bicara seperti itu? Karena kalian belum melakukan strategi marketing. Ya, kalau kalian punya strategi marketing yang bagus, sekecil apapun market itu pasti ada yang beli. Ya, jadi jangan menyepelekan itu. Nah, mungkin kita beranggapan, oh dengan menambah semua semua paket, ya, itu semua orang bisa terjangkau. Betul. Nah, tapi kalau kata orang Sunda bilang itu, jangan ngarawu kusiku gitu ya, istilahnya kan gitu. Nah, ada 3 elemen dari toko niche itu sendiri, ya. Ada 3 elemen. Elemen pertama itu adalah industri secara umum, tadi yang saya bilang fotografi, ya. Terus spesifik, ya. Tadi misalkan prewedding. Nah, for who? For who itu ya biasanya bisa saja ada pecahan lagi yang lebih kecil. Tapi untuk fotografi prewedding saya rasa itu sudah paling kecil ya untuk paket pernikahan prewedding. Nah, mungkin kalian punya ide lagi, ide yang lain lagi gitu. Selain prewedding, di bawahnya prewedding lagi maksud saya itu. Nah, mungkin khusus prewedding apa ya? Prewedding mungkin, saya belum terpikir deh. Ya, mungkin kalian punya ide lain. Nah, contohnya ini ya. Contohnya kalau kita bicara skincare deh. Ya, ini ada contoh yang bagus. Ini general store-nya itu adalah skincare. Kalian punya toko perawatan kulit, ya, punya toko perawatan kulit. Nah, perawatan kulit itu punya subsetnya ya, bagian kecilnya adalah kosmetik. Nah, lalu dipecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Untuk siapa kosmetik itu? Nah, makanya tadi yang ada di slide sebelumnya ini adalah for who. Ya, jadi orang yang lebih spesifik. Jadi kalau mau pecahan lagi yang lebih kecil ya usia, lokasi, ya, pekerjaan, itu bisa. Jadi kita kita bisa lihat contoh di sini adalah ini adalah bisnis untuk menjual kosmetik bagi para wanita usia 40 tahun ke atas. Nah, itu kan sangat spesifik ya. Artinya apa? Artinya kita bisa menyasar orang-orang yang memang lebih fokus atau lebih khusus lagi, ya. Dan tingkat persaingannya pun kecil, ya. Walaupun sebetulnya ada toko-toko lain yang memang sama menjual produk-produk kosmetik untuk wanita yang usianya di atas 40. Tapi kalau saya misalkan ya, atau Anda atau kalian sebagai orang yang usianya 40, terus menemukan sebuah toko yang khusus menjual kosmetik usia 40 tahun ke atas,
Mana yang akan kalian pilih? Toko yang umum atau yang spesifik? Ya, itu saja pertanyaan gampang. Ya, tentu saya akan lebih lebih tertarik kepada toko yang memang spesifik menyasar ke usia-usia 40 tahun ke atas. Nah, artinya apa? Dalam hati saya atau dalam benak saya akan terpikir, wah ini yang saya cari. Nah, istilahnya kan gitu. Walaupun sebetulnya di toko yang lain pun ada barangnya gitu. Nah, tapi kan tidak menonjol, ya, tidak ditonjolkan dalam dalam bentuk sebuah marketing. Nah, tapi kalau kita niche market spesifik, marketingnya kan spesifik, ya, otomatis akan menyasar orang-orang yang spesifik dan jauh lebih mudah, gitu ya. Nah, terus ini, ya, skincare untuk sabun, sabun untuk apa? Nah, bisa saja for who itu tidak hanya orang, tapi kelompok. Ya, kelompoknya apa? Kelompok orang-orang pecinta bahan-bahan alami, ya, nature lover. Jadi kalau kalian mau produksi sabun, misalkan ya, sabun-sabun herbal, sebut saja seperti itu. Nah, itu bisa disebut dengan niche market, ya, atau sabun-sabun untuk bahan-bahan alami, ya, bahan-bahan organik. Nah, itu bisa juga ke arah sana. Nah, ini contoh di Indonesia belum ada ya, bird oil, ya, penumbuh janggut sepertinya ini ya. Nah, terus kalau kalian tidak punya ide, ya ini saya ambil kesimpulan saja. Kalau kalian tidak punya ide mau bisnis niche market apa, ambil toko-toko yang sudah umum, ya. Ambil toko-toko yang ada di pasaran yang masih bermain secara umum, ya. Sebut saja apa ya, pangkas rambut deh, ya. Pangkas rambut. Itu kan masih rata-rata pangkas rambut itu memang untuk orang-orang umum ya. Nah, coba kalian pikirkan bikin usaha pangkas rambut untuk para remaja ya atau pangkas rambut khusus balita. Nah, itu kan lebih spesifik. Pangkas rambut untuk anak sekolah SD misalkan ya. Itu kan sudah spesifik. Nah, artinya nanti akan banyak orang-orang atau eh, para para orang tua yang mengajak putra-putrinya pangkas rambut di tempat Anda. Nah, karena memang sudah sangat spesifik. Saya rasa sekarang ini sudah mulai banyak ya toko-toko yang menawarkan bisnis yang sangat spesifik. Ya. Nah, kalau kita bagi ya niche itu dibagi menjadi 4 bagian. Ya, pertama adalah hobi, ya, yang terkait dengan hobi. Contohnya apa? Contohnya adalah memancing, ya, berselancar. Terus yang kedua itu dengan gaya hidup, ya, misalkan vegetarian, ya, terus kelompok-kelompok agama tertentu. Yang ketiga itu ada problem niche, yaitu kesehatan, aksesoris, ya. Terus juga ada yang perawatan pribadi, ya. Nah, misalkan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, seksual atau perawatan kecantikan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, hobi niche, ya. Potensial customer invest money into a hobby or sport. Nah, ini jangan disepelekan nih hobi ini. Karena sekarang di era pandemi, cenderung mereka banyak di rumah dan tentu mereka ingin banyak menghabiskan waktu di hobi, ya, kesenangan mereka. Nah, ya kalau di luar mungkin ada hobi untuk berselancar, ya, kalau di kita mungkin belum terlalu populer. Nah, yang populer itu adalah sepeda, ya, sepeda. Nah, secara umum kalian mungkin bisa saja jual sepeda secara online, ya kan? Nah, itu secara umum. Terus ada jam tangan juga, ya, jam tangan juga. Nah, sekarang dari hobi sepeda ini sebetulnya bisa kita pecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Apa coba niche market dari sepeda? Bisa saja kalian jual khusus pedal sepeda. Bisa saja kalian khusus jual roda. Bisa saja kalian jual khusus misalkan perlengkapan pakaian para pesepeda. Nah, itu kan sudah sangat spesifik, ya. Nah, kalau cycling ini mungkin masih terlalu umum gitu ya. Nah, terus ada lifestyle, ya, gaya hidup. Nah, ini gaya hidup misalkan kecantikan tadi ya, natural skincare,
terus fitness, terus apa ini, oh ini apa perlindungan alam ya, konservasi, terus ada vegan ya, vegetarian maksudnya. Nah, terus ada vape, ini di Indonesia cukup umum ini vape ya. Nah, terus ada namanya problem niche. Problem niche adalah potential customer recognize a problem that needs a solution. Jadi, walaupun bukan bukan dalam bentuk barang secara umum, tapi kita menjual solusi. Ya, contohnya apa? Kekuatan tulang. Nah, ini ya, bone strength. Jadi kita bisa saja jual obat-obatan khusus para penderita osteoporosis misalkan ya. Nah, atau para penderita jerawat. Jadi jual obat jerawat yang punya masalah jerawat, ya. Atau obat susah tidur bagi para insomnia. Nah, itu bisa dikembangkan itu. Barangnya sebetulnya sudah ada, kalian hanya hanya memarketingkan saja, ya. Membuat landing page, membuat website, ya seperti itu. Nah, terus ini ada iPad Case, ya. Solusi bagi orang yang pengen perangkatnya itu lebih aman. Terus proteksi telinga ya buat para pemusik. Nah, terus yang terakhir adalah word or embracing niche set example. Potential customer prefer to buy online for convenience and to avoid embarrassment. Nah, jadi contohnya adalah seperti ini. Ya, hair loss. Jadi maksudnya perawatan rambut, ya rambut rontok atau ketombe, ya khawatir nanti dinilai orang itu jelek atau gimana gitu kan. Nah, terus personal care, sweating ya mungkin wax gitu ya, buat perawatan rambut. Terus untuk kutu juga ya, saya rasa banyak tuh masalah kutu orang-orang Indonesia itu ya. Natural lice removal. Wah, ini ada adult toys ya. Nah, ini saya nggak bahas ini ya. Oke, combining two niche type into one could work really well. Naturalize removal, lifestyle problem, or hair loss, embracing problem. Nah, ini bisa saja kalian menggabungkan dua niche yang berbeda menjadi satu, yang menjadi satu paket, gitu ya. Oke, baik. Saya rasa materi mengenai niche ini sudah cukup ya. Saya akan tutup materi kita pertemuan hari ini mengenai niche market. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.